Xabi Alonso memantau perkembangan bek muda Joan Martinez. Bintang muda Real Madrid, Joan Martinez, merayakan ulang tahunnya yang ke-18 hari ini, menyadari bahwa ia dianggap sebagai salah satu talenta muda paling cemerlang di klub. Setelah absen selama setahun karena cedera ligamen anterior cruciatum, ACL, di lutut kirinya, bek tengah ini semakin menonjol di Real Madrid Castilla asuhan Alvaro Arbeloa dan siap menjadi salah satu nama yang akan disusul musim depan. Manajer tim utama Real Madrid, Xabi Alonso, memantau perkembangan Martinez dengan sangat cermat di Castilla. Martinez sendiri senang dan termotivasi, karena telah mempersiapkan diri dengan matang, tekadnya terlihat jelas. Real Madrid juga sangat puas dengan perkembangannya. Harapannya tinggi, tetapi ada peringatan untuk tidak terburu-buru. Los Merengues punya rencana untuknya, dan ia mengikutinya selangkah demi selangkah, pertandingan demi pertandingan, menit demi menit, dengan Alonso mengawasinya. Real Madrid memiliki kepercayaan penuh pada Martinez. Cepat atau lambat, bek ini diharapkan mendapatkan kesempatan lain di tim utama. Ia dipandang sebagai proyek jangka panjang di klub. Alonso terus memantaunya, meskipun remaja tersebut belum pernah berlatih di bawahnya. Prioritasnya adalah mengkonsolidasikan dirinya dengan tim cadangan sebelum naik ke level yang lebih tinggi. Debut perdana Franco Mastantuono menimbulkan kontroversi karena nomor punggung. Momen bersejarah tercipta saat Franco Mastantuono melakoni debut resmi bersama Real Madrid. Panggung debutnya terjadi dalam laga pembuka La Liga tahun 2025 sampai tahun 2026 melawan Osasuna di Santiago Bernabeu, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2025, dini hari WIB. Gelandang serang berusia 18 tahun itu masuk pada menit ke-67 menggantikan Brahim Diaz. Kehadirannya di lapangan langsung disambut tepuk tangan meriah dari para Madridistas yang menaruh harapan besar padanya. Namun, debutnya sempat diwarnai sedikit perdebatan mengenai nomor punggung 30 yang ia kenakan. Pihak klub sendiri memastikan bahwa penggunaan nomor tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Franco Mastantuono memang sejak awal diproyeksikan sebagai salah satu bintang paling bersinar untuk masa depan klub. Namun, penampilan perdana Franco Mastantuono tidak datang tanpa adanya sedikit perdebatan. Sorotan utama tertuju pada nomor punggung 30 yang ia kenakan pada laga tersebut. Nomor tersebut biasanya diperuntukkan bagi para pemain dari tim Castilla. Hal ini lantas memicu perdebatan mengenai aturan registrasi pemain dan potensi susunan pemain yang tidak sah. Meskipun demikian, pihak klub dengan sigap membela keputusannya. Mereka menegaskan bahwa semua prosedur sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan sang pemain bisa menikmati debutnya. Pelatih Xabi Alonso menegaskan bahwa Franco Mastantuono adalah bagian dari rencana jangka pendeknya. Ia tidak ragu untuk memberikan kepercayaan kepada talenta muda tersebut di laga sepenting ini. Dia punya kepribadian, kualitas, dan kaki kiri yang spesial, ujar Alonso sebelum pertandingan. Sang pelatih berharap Franco Mastantuono bisa beradaptasi dengan cepat di lingkungan klub sebesar Real Madrid. Real Madrid ingin tukar guling Vinicius Junior dengan Erling Haaland. Raksasa Liga Spanyol, Real Madrid, berniat mengajak Manchester City tukar Erling Haaland dengan Vinicius Junior di bursa transfer musim panas 2025. Menurut laporan Vicajes, Real Madrid tengah mempertimbangkan kesepakatan swap deal yang melibatkan Vinicius Junior untuk mempermudah transfer tersebut. Langkah ini muncul karena masa depan Vinicius di Santiago Bernabeu belum sepenuhnya jelas. Dengan situasi yang belum stabil, manajemen Madrid berusaha mencari cara untuk mendatangkan Erling Haaland, yang telah lama masuk dalam daftar incaran mereka. Sejak gagal meraih Ballon d'Or, performa Vinicius Junior dinilai menurun. Meski tampil lebih baik di bawah arahan Xabi Alonso, ketajamannya di sepertiga akhir lapangan tak lagi setajam musim lalu. Selain itu, kontrak Vinicius hanya tersisa 2 tahun dan pembicaraan perpanjangan masih menemui jalan buntu. Tuntutan gaji yang tinggi membuat Madrid berpikir ulang. Situasi ini mendorong Florentino Perez mempertimbangkan melepasnya untuk mendapatkan Erling Haaland dari Manchester City. Presiden Real Madrid memang sudah lama bermimpi menyatukan Kylian Mbappe dan Haaland dalam satu skuad. Ia percaya kombinasi keduanya bisa mendominasi sepak bola dunia selama dekade mendatang. Haaland sendiri tampil luar biasa sejak bergabung dengan Manchester City pada musim panas 2022. Meski baru menekan kontrak panjang hingga 2034, keinginan sang bomber Norwegia untuk bermain di Bernabeu bukan rahasia lagi. Kesempatan bermain untuk Real Madrid diyakini akan sangat menggoda bagi Haaland. Meski kontraknya masih panjang, Manchester City menyadari mempertahankan pemain yang ingin hengkang bukan pilihan bijak.
Karena itu, opsi tukar guling dengan Vinicius bisa jadi jalan keluar yang menguntungkan kedua pihak. Di sisi lain, Vinicius meski sedang tidak konsisten, tetap dianggap salah satu winger terbaik dunia. Bahagianya Dani Carvajal jalankan peran sebagai kapten Real Madrid. Real Madrid meraih kemenangan 1-0 atas Osasuna dalam laga pembuka La Liga tahun 2025 sampai tahun 2026 yang digelar di Estadio Santiago Bernabeu, Rabu, tanggal 20 Agustus tahun 2025, dini hari WIB. Pertandingan berlangsung ketat di mana Los Blancos menguasai lebih dari 70% penguasaan bola, tetapi Osasuna menunjukkan pertahanan yang solid di babak pertama, membuat skor tetap 0-0. Peluang terbaik Osasuna datang dari Ante Budimir yang gagal memanfaatkan kesempatan di menit ke-40, sementara Madrid mengancam melalui tembakan jarak jauh dari Dean Huijsen dan Eder Militao yang dimentahkan kiper Sergio Herrera. Di babak kedua, Kylian Mbappe menjadi penentu kemenangan dengan mencetak gol melalui tendangan penalti pada menit ke-51 setelah dirinya dilanggar Juan Cruz di kotak penalti. Gol ini memastikan kemenangan 1-0 untuk Madrid, meskipun Osasuna nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan Budimir di menit-menit akhir yang meleset. Kemenangan ini menandai debut sukses Xabi Alonso di La Liga, dengan Real Madrid menunjukkan dominasi meski hanya mencetak 1 gol. Terlepas dari kemenangan tersebut, laga ini menjadi momen spesial bagi Dani Carvajal. Pasalnya, ia menjalani tugas pertamanya sebagai kapten tim selepas kepergian Luka Modric di akhir musim lalu. Carvajal sendiri mengaku sangat bangga dan bahagia atas kepercayaan ini. Ini adalah penghargaan atas kerja keras yang telah saya lakukan selama bertahun-tahun. Kesempatan untuk menjadi kapten tim ini sangat berarti bagi saya. Saya berharap dapat menjalankan peran ini dengan bangga, sambil tetap menghormati semua rekan satu tim saya dan berusaha membangun tim yang unggul, ujar Carvajal dilansir dari laman resmi klub. Tampil solid, Dean Huijsen jadi tandem utama Eder Militao di lini pertahanan Real Madrid. Manajer Real Madrid, Xabi Alonso, memberikan tanggapan mengenai performa apik Dean Huijsen saat dipasangkan dengan Eder Militao. Ia menyatakan bahwa belum ada jaminan pasangan ini akan menjadi duo utama bek tengah Real Madrid musim ini. Dalam pertandingan melawan Osasuna, Huijsen resmi melakukan debut di La Liga bersama Real Madrid, dipasangkan dengan Eder Militao. Sang bek tampil solid dan membantu timnya meraih kemenangan 1-0 atas Osasuna. Banyak penilaian bahwa kombinasi apik kedua bek ini berpotensi menjadikan mereka pilihan utama Alonso di jantung pertahanan. Dalam konferensi persnya setelah laga, Alonso menjelaskan bahwa seorang pemain berhak menjadi starter jika menunjukkan performa baik dalam sesi latihan, sehingga ia tidak akan mengistimewakan satu atau dua pemain tertentu. Duet Huijsen dan Militao, saya bisa bilang bahwa tidak ada pemain yang pasti masuk starting 11 kami. Mereka yang masuk dalam daftar itu adalah mereka yang layak bermain, ungkap Alonso. Lebih lanjut, Alonso tidak menampik bahwa Huijsen, saat dipasangkan dengan Eder Militao, menghasilkan kombinasi yang bagus di lini pertahanan. Namun, ia mengingatkan bahwa Real Madrid masih memiliki beberapa bek tengah lain yang tidak kalah bagus, seperti Rudiger, Asensio, dan Alaba, sehingga semua kombinasi masih terbuka. Kami masih memiliki Rudiger, Asensio dan Alaba, namun saya senang dengan penampilan Eder dan Dean hari ini, imbu sang pelatih. Real Madrid waspada, Eduardo Camavinga masuk radar transfer Manchester United. Manchester United belum berhenti beraktivitas di bursa transfer musim panas. Klub Premier League itu kabarnya tengah mengincar Eduardo Camavinga dari Real Madrid sebagai target utama sebelum jendela transfer ditutup. Kehadiran Camavinga diyakini akan jadi solusi di lini tengah Manchester United. Ia diproyeksikan untuk mendampingi Casemiro dalam formasi ganda gelandang bertahan. Harga yang dipatok Madrid memang tinggi, tapi Manchester United sepertinya tak gentar. Menurut laporan Vicajes, tawaran sekitar 80 juta euro disiapkan agar pemain 22 tahun Prancis itu bisa dibawa ke Old Trafford. Ruben Amorim, manajer Manchester United, melihat Camavinga sebagai kepingan yang pas untuk sistemnya. Skema 3-4-2-1 butuh sosok gelandang yang tangguh sekaligus dinamis. Dalam perbincangan internal klub, Amorim dikabarkan berkata, tim ini butuh pemain dengan energi, penilaian, dan keseimbangan. Camavinga punya kualitas itu. Situasi Camavinga di Real Madrid tak sepenuhnya ideal. Ia sedang menepi akibat cedera engkel dan baru bisa kembali bulan depan.
Meski begitu, Xabi Alonso tetap mengandalkannya. Pelatih Madrid menilai Camavinga istimewa karena kemampuan fisiknya dan kemampuannya mengalirkan bola dari lini belakang. Namun, inkonsistensi performa serta cedera berulang membuat masa depannya diselimuti tanda tanya. Hal ini membuka celah bagi klub-klub peminat, termasuk Manchester United. Real Madrid menegaskan Camavinga tak akan dilepas dengan harga murah. Nominal 80 juta euro menjadi syarat mutlak yang sudah dikomunikasikan sejak awal. Angka tersebut sempat membuat klub-klub lain mundur dari persaingan. Premier League dan Serie A menilai harganya tidak sebanding dengan risiko cedera.